Selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita memuji muliakan nama Tuhan. Oh iya, kakak sapa dulu deh adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, Yesus. Wah, luar biasa sekali ya. Puji Tuhan, walaupun kita masih di rumah ibadahnya, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sudahkah kalian ucapkan salam kepada orang di sekitarmu? Kalau belum, mari yuk sama-sama kita ucapkan salam buat orang-orang di sekitar kita. Kita nyanyikan lagu Shalom Shalom. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada memuji namanya. Salam juga. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, pernah nggak kalian melihat orang yang tidak bisa berjalan? Pernah. Pasti pernah dong. Kalau boleh tahu, di mana ya kita biasa melihatnya? Ya, biasanya kita melihatnya di rumah sakit. Di mana lagi ya selain di rumah sakit? Di pasar. Selain di pasar, mungkin juga ada di jalan atau bahkan di depan toko. Wah, adik-adik, kalau kita melihat mereka, pasti mereka sangat sedih karena mereka nggak bisa berjalan. Tapi kita punya Tuhan yang senantiasa menjaga mereka. Walaupun mereka nggak bisa berjalan, tapi Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama mereka dan menyayangi mereka. Seperti yang ada pada kitab Mazmur, pasalnya ke-85, ayatnya yang kedua. Kakak bacakan ya. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Ya, suatu saat Tuhan pasti memulihkan keadaan mereka. Nah, adik-adik, karena kita punya Allah yang baik. Allah kita itu luar biasa baiknya. Allah itu baik. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berasal dari Alkitab. Alkitab, buku terindah untuk semua orang.
Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik sekalian, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kakak yakin pasti adik-adik rajin berdoa. Nah, kakak mau tanya, selain berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, pernah nggak sih adik-adik berdoa untuk teman-teman? Misalkan untuk teman-teman yang sakit atau teman-teman yang lagi bersusah hati. Pernah nggak? Ya, Tuhan Yesus senang kita berdoa padanya. Tuhan Yesus juga senang kalau kita datang kepadanya, kita mendoakan teman-teman kita. Seperti cerita yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami dengar dengan baik, boleh tertanam baik dalam hati kami, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh menyatakan kasih bagi sesama kami dengan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus berada di sebuah kota yang bernama Kapernaum. Kedatangan Tuhan Yesus ke kota Kapernaum ini langsung sampai ke seluruh penjuru kota. Orang banyak datang berbondong-bondong ke rumah di mana Tuhan Yesus mengajar. Wah, rumahnya sudah sangat penuh, gak ada tempat lagi untuk bisa masuk melihat Tuhan Yesus yang mengajar. Ada seorang lumpuh. Dia punya 4 orang teman. 4 orang teman ini punya satu kerinduan supaya temannya yang lumpuh ini bisa sembuh. 4 orang ini percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan sahabatnya yang lumpuh ini. Sesampainya di rumah di mana Tuhan Yesus mengajar, wah, bagaimana kita bisa masuk menjumpai Tuhan Yesus? Rumahnya udah penuh banget, pintunya juga udah penuh. Bagaimana kita bisa masuk? Akhirnya 4 orang ini mengambil satu kesepakatan. Mereka membongkar bagian atap rumah itu. Dan dari atas ia menurunkan sahabatnya yang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus takjub. Dia senang melihat iman dari keempat orang sahabat ini. Nah, Tuhan juga pasti senang kalau kita berdoa untuk teman-teman kita mendukung teman-teman kita mengasihi teman-teman kita, baik lewat doa-doa kita, lewat perbuatan baik kita. Segera Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah kuampuni." Ada beberapa ahli Taurat yang ada di dalam rumah itu, mereka bertanya-tanya, siapa orang ini? Mengapa ia menghujat Allah? Bukankah yang boleh mengampuni itu hanya Allah saja? Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati ahli-ahli Taurat tadi. Ia pun berkata kepada para ahli Taurat tersebut, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, orang lumpuh, dosamu sudah diampuni? Ataukah aku mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ketahuilah
bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, Tuhan Yesus pun berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pergilah, berjalanlah. Seketika itu juga oleh iman dan percaya dari orang yang lumpuh ini juga bersama dengan keempat sahabatnya, ia pun bisa bangun, ia mengangkat tempat tidurnya dan pergi meninggalkan kerumunan itu, meninggalkan rumah di mana Tuhan Yesus mengajar. Ya, adik-adik, peristiwa tersebut membuat banyak orang takjub. Mereka terheran-heran akan kuasa Tuhan Yesus dan mereka pun memuliakan Tuhan Yesus. Baik, cerita kita terambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dengan pokok cerita, iman adalah hubungan dengan Allah. Kakak mengajak kita semua untuk membaca bagian Alkitab Markus 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Markus pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Adik-adik, terpujilah Tuhan kita. Amin firman-Nya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang sungguh hebat. Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan semua orang sakit karena Yesus hebat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik,
Mari bersama kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah sahabat sejati kami anak-anak sekolah minggumu datang bersyukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami 1 minggu lagi dalam melalui berbagai aktivitas kami. Baik belajar, bermain bersama dengan teman-teman kami, bahkan membantu orang tua kami di rumah. Kami percaya ya Bapa bahwa semua boleh kami lalui dengan baik oleh karena kasih setia dan penyertaan Tuhan semata dalam hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi persembahan yang indah yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa dalam doa syafaat ini kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu teman-teman kami yang sedang sakit. Mari ya Tuhan, Engkau datang menjadi dokter yang baik. Kami percaya bahwa oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu, teman-teman kami yang dalam keadaan sakit ini akan memperoleh berkat kesembuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang bersusah hati, bahkan teman-teman kami di luar sana yang dilanda bencana alam. Engkau datang sebagai penghibur yang sejati, sebagai sahabat yang baik bagi teman-teman kami ini ya Tuhan. Mampukan kami pula untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang senantiasa mengasihi teman-teman kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, Engkau senantiasa memberkati mereka ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Karuniakan hikmat, kesehatan, juga kesabaran di dalam membimbing, mendidik kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru kami di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu kami. Engkau senantiasa memberkati mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa karuniakan hikmat juga kesabaran bagi mereka di dalam membimbing kami. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu teman-teman kami yang bersuka cita karena boleh mengalami pertambahan usia dalam sepanjang minggu yang lalu ya Tuhan. Engkau berkati lebih jauh, biarlah melalui pertambahan usia ini ya Tuhan, teman-teman kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa memberkati juga pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke pelosok negeri ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh berguna dengan baik di dalam pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik,
Ibadah kita akan segera usai. Namun tugas kita tidak pernah selesai ya untuk senantiasa memuji memuliakan Tuhan. Baik lewat puji-pujian kita kepada Tuhan, lewat doa kita, lewat tutur kata dan perbuatan baik kita bagi sesama kita. Mari bersama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Ya, Tuhan senantiasa memberkati kita. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.